Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan peringatan wajib Santa Maria, Santa Marta, dan Lazarus saudaranya. Sebuah pesta cinta dalam keluarga. Maka mari kita melihat bagaimana kerinduan cinta yang luhur dalam keluarga yang disajikan dalam bacaan pertama, yaitu surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 16. Mari kita dalami bagaimana kerinduan cinta dalam keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 16 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Itulah kasih dalam keluarga Betania, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus yang bersumber dari kasih Allah kepada keluarga ini, yang sungguh dinampakkan dalam peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keluarga ini. Maria yang dibebaskan dari 7 roh jahat, Lazarus yang dibangkitkan, Yesus yang sering mengunjungi keluarga ini, keluarga yang dipimpin oleh Marta yang selalu menjamu Yesus, Maria yang berada di kaki Tuhan ketika Tuhan mengajar. Itulah bagian yang harus selalu juga menjadi kerinduan dinamika keluarga kita. Bukan hanya keluarga Betania, tetapi keluarga kita juga di zaman ini. Maka mari kita melihat kembali bagaimana ayat-ayat di dalam surat Rasul Yohanes ini mendorong kita. Maka saya mengajak Anda untuk melihat ayat 7 dan 8. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8,
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk menyadari arti kasih yang sesungguhnya. Bukan tentang kasih manusiawi yang egois, melainkan kasih ilahi, yaitu gambaran tentang kasih Allah yang mencintai dengan ketulusan yang besar. Kasih yang tidak bergantung pada respon, kasih yang tidak bergantung pada sebuah tanggapan, kasih yang tidak tergantung pada apakah orang ini layak dicinta atau tidak, tetapi melulu untuk mengasihi demi kebahagiaan orang dikasihi seperti kasih seorang ibu. Ayat 7 dan 8 ini memberikan kepada kita tolok ukur rohani cinta kasih. Seseorang yang memiliki kasih seperti Allah mengasihi manusia membuktikan bahwa ia sudah memiliki hidup yang baru. Bukan kasih berdasarkan patokan-patokan manusiawi, tetapi berpatokan pada kasih Allah. Itulah hidup yang baru. Dan sebaliknya, mari kita melihat kembali, apabila kita masih memiliki kebencian terhadap seseorang, mari kita berani menyadari, berubah, dan berbuah. Kalau kita masih memiliki ketidakpedulian terhadap seseorang, mungkin karena etnik yang berbeda, karena iman yang berbeda, mari kita berani untuk melihat kembali bagaimana Allah mengasihi semua orang, bangsa, etnik, dan budaya tanpa membeda-bedakannya. Dan mari kita melihat kembali juga ayat lain yang kemudian mempertegas apa yang tadi baru kita baca, yaitu ayat 10 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka cinta kasih itu bukan sebuah definisi. Cinta kasih adalah sebuah kejadian. Kasih dirumuskan sebagai sebuah peristiwa, bukan sebuah rumusan. Apa itu kasih? Yaitu apabila kita sudah mengenal bahwa Allah telah mengasihi kita lebih dahulu dibandingkan kita mengasihi Dia. Dan kemudian ayat ini dipertegas, ayat 11. Namun sebelum itu, mari kita melihat poin-poin apa yang dapat kita petik supaya kita berubah dan berbuah. Poin penting dalam ayat 10 ini adalah orang dapat mencintai tanpa batas-batas keyakinan, orang dapat mencintai tanpa batas etnis, tanpa batas budaya, maupun batas-batas yang lain, kalau, sekali lagi, kalau orang itu dapat memahami cinta Allah terhadap dirinya. Ketika dia tidak pernah merasakan cinta Allah terhadap dirinya, bagaimana ia dapat mencintai orang lain seperti Allah mencintai orang lain? Poin penting lainnya bahwa sebelum manusia benar-benar mencari Allah dan kemudian berusaha mengasihinya, namun ternyata Allah telah lebih dulu mencari manusia. Allah terlebih dahulu mencintai manusia dengan cara memberikan putranya sebagai pendamaian atau penebusan atas segala dosa-dosa kita. Maka dirumuskan dalam sebuah kata-kata yang aktif. Allah itu kasih, dan kasih itu kurban. Maka mari sekarang kita melihat bagaimana
ayat 11 itu memberikan kepada kita sebuah ajakan berkomitmen bahwa kasih itu adalah komitmen. Ayat 11 berbunyi demikian. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka lewat bacaan pertama hari ini dalam peringatan keluarga Betania, mari kita mendengar kembali kerinduan anak-anak, kerinduan suami, kerinduan istri, kerinduan banyak keluarga untuk bisa menimba kekuatan kasih. Maka marilah kita mohon komitmen cinta sejati dari Allah dalam doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala cinta dan kesetiaan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah cinta yang Kau tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mencintai kami, sehingga kami pun dimampukan untuk mengasihi sesama kami tanpa batas-batas keyakinan, batas-batas etnis, batas-batas budaya, maupun batas-batas yang lain. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kadang cinta kami masih dipengaruhi oleh batas-batas keyakinan, etnik, budaya, bahkan ego yang sangat sempit. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami mohon curahan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati kami agar dapat mencintai dengan tulus, murni dan tanpa pamrih. Anugerahkanlah kepada kami komitmen yang teguh untuk senantiasa setia, sabar, dan saling mengampuni dalam setiap keadaan yang sulit sekalipun, terutama dalam keluarga kami. Semuanya ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup, pekerjaan-pekerjaan, dan terutama keluarga kita masing-masing dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.